Gibran sekarang cuma sibuk bikin video YouTube, tanam padi, bagi-bagi bansos, tinjau proyek. Giliran ditanya realisasi lapangan kerja, dia pasti kebingungan. Inilah faktanya. Memilih pemimpin dengan cara yang serampangan, hasilnya menjadi begini. Pemimpin membuat kebijakan yang mempengaruhi hidup rakyat. Salah pilih, nasib bisa menjadi berantakan. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siwer. Dalam seminggu terakhir ini, ada dua pemandangan yang sebenarnya sangat menyedihkan bagi negara ini. Sekitar seminggu lalu, ada event Job Fair di Mojokerto, Jawa Timur. Ada 27-33 perusahaan yang ikut serta. Ada kurang lebih 12.000 pelamar kerja. Kalau dipikir-pikir, dari 33 perusahaan yang menawarkan lapangan kerja, ada berapa banyak yang akan diterima kerja? 5%? 10%? Yang jelas, dari 12.000 pelamar kerja yang diterima cuma sebagian, sisanya tetap menganggur. Kemarin juga ada job fair di Cikarang. Ada 64 perusahaan yang ikut serta. Ada 217 posisi lowongan kerja dengan total kebutuhan tenaga kerja mencapai 2.500-an orang. Tapi yang datang melamar kerja tembus 25.000 orang. Artinya, tingkat penerimaan hanya 10% dan 90% lainnya akan gagal mendapatkan pekerjaan. Setelah melihat kedua video yang beredar, kalian bisa bayangkan seberapa besar lautan manusia yang hadir. Bisa kalian bayangkan, beberapa dari mereka ada yang datang dari jauh, dari luar kota. Ada yang datang pagi-pagi demi mencari kerja. Ada yang sudah menganggur selama berbulan-bulan, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun. Ada yang sudah melamar puluhan kali, tapi tetap gagal. Ada yang sudah hampir putus asa karena terhimpit dengan tekanan untuk menghidupi keluarga. Apalagi bagi keluarga yang masih punya anak kecil. Kalau tidak ada penghasilan, bisa dibayangkan betapa pusingnya memikirkan jalan keluar dari permasalahan ini. Di Cikarang ada 25.000 pelamar kerja yang hadir. Situasi ricuh dan tidak terkendali karena seorang pria memperlihatkan selembar foto scan QR code untuk pendaftaran. Kerumunan massa langsung saling dorong untuk mendekati lokasi foto QR code. Terjadi aksi saling dorong, bahkan ada yang baku hantam. Mereka saling berebut menuju stand-stand perusahaan penyedia lowongan kerja. Desak-desakan, dorong-dorongan demi mencari kerja. Saking membludaknya jumlah pencari kerja, beberapa dari mereka ada yang sempat pingsan. Inilah gambaran yang sedang terjadi di seluruh Indonesia. Lowongan kerja sangat minim, tapi jumlah pelamar kerja maksimum. Ditambah lagi banyak perusahaan yang mem-PHK karyawan karena efisiensi atau bangkrut atau relokasi ke negara lain. Kadang satu lowongan kerja hanya butuh beberapa orang, tapi yang melamar sampai ratusan orang. Mereka cemas peluangnya sangat kecil karena harus bersaing dengan pelamar lain. Tapi mereka tidak ada pilihan. Apalagi bagi mereka yang punya beban tanggung jawab menghidupi keluarga. Sekecil apapun peluangnya, terpaksa mereka lakukan. Kalau bicara soal pengangguran atau lapangan kerja, hanya ada satu nama yang masuk ke otak kita, yaitu Gibran. Saat debat antar cawapres tahun lalu, dia pernah bilang akan ada 19 juta lapangan pekerjaan. Dari awal, angka 19 juta ini sudah agak tidak masuk akal. Tapi yang namanya janji kampanye, makin tidak realistis, makin bagus untuk menarik dukungan dari kelompok-kelompok yang tidak bisa berpikir dengan baik. Ditambah dengan joget gemoy dan strategi ala TikTok, banyak yang masuk perangkap. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga. Salah pilih pemimpin, sengsara minimal 5 tahun. Jangan pernah bilang siapapun presidennya sama aja. Jangan pernah bangga mengatakan masa bodoh dengan pilpres. Kebijakan pemerintah yang ngawur bisa bikin satu negara sengsara. Seluruh rakyat Indonesia, bahkan yang tidak memilih yang bersangkutan, ikut kena getah.
Ketika pemilu diberi kesempatan untuk memilih pemimpin yang solusinya jelas, tapi yang menang adalah yang menawarkan program bombastis seperti makan bergizi gratis dan 19 juta lapangan pekerjaan. Wakil Presiden lebih sibuk pamer tanam padi, memakai mesin penanam padi beberapa hari lalu. Videonya heboh karena dia disebut menginjak padi, sehingga aksi menanam padi itu cuma pencitraan atau bisa jadi itu adalah bukti Gibran kebingungan mau melakukan apa sehingga memilih tanam padi supaya nampak kelihatan kerja. Coba tanya Gibran, apa kabar 19 juta lapangan kerja? Percayalah, Gibran tidak akan bisa menjawab. Meskipun alasannya kasih waktu yang sabar, kan baru 6 bulan menjabat. Tapi kalau kalian melihat gaya kerja Gibran dan juga kinerja Prabowo, apakah kalian yakin bisa tercipta 19 juta lapangan kerja? Dunia kerja saat ini sedang mengalami goncangan karena kehadiran robot dan AI. Mulai dari tahun ini sampai 2030, diprediksi ada banyak orang yang bakal kehilangan pekerjaan. Mereka digusur oleh AI. Indonesia sudah terlalu banyak pengangguran, ditambah lagi AI makin masif, penggunaan robot makin masif. Mau dibawa kemana mereka? Bonus demografi yang dibanggakan pemerintah bisa menjadi bencana besar. Tanda-tandanya sudah kelihatan dari sekarang. Pemerintah gagal menyediakan lapangan kerja yang memadai. Indonesia emas itu makin lama makin tidak terjangkau. Dan mirisnya, orang-orang masih banyak yang tidak sadar. Gibran cari kerja, itu pun dibantu dicarikan oleh bapaknya sendiri. Dengan kondisi yang masih belum layak, Gibran dipaksa dijadikan wakil pemimpin. Gimana dia bisa diharapkan untuk mencapai target 19 juta lapangan kerja? Gimana Gibran bisa peka dengan kondisi ini di saat dia dengan mudahnya menjadi wakil presiden karena dibantu pamannya sendiri? Dia tidak pernah merasakan berjuang sendiri dari nol. Semua disediakan, karpet merah dibentangkan, karirnya dibuat mulus. Dia tidak paham dengan perjuangan rakyat biasa dalam mencari nafkah. Dia tidak paham para pengangguran ini berjuang setengah mati menerobos puluhan ribu pelamar kerja demi sesuap nasi. Banyak WNI yang kerja di luar negeri atau yang bermasalah itu di Kamboja. Itu salah satunya karena kesulitan bekerja di negara sendiri. Sampai 5 tahun ke depan, mungkin Gibran takkan bisa menepati janjinya. Itu cuma janji kampanye bombastis yang mungkin idenya dari tim suksesnya sendiri, bukan dari dia sendiri. Gibran sekarang cuma sibuk bikin video YouTube, tanam padi, bagi-bagi bansos, tinjau proyek. Giliran ditanya realisasi lapangan kerja, dia pasti kebingungan. Inilah faktanya. Memilih pemimpin dengan cara yang serampangan, hasilnya menjadi begini. Pemimpin membuat kebijakan yang mempengaruhi hidup rakyat. Salah pilih, nasib bisa menjadi berantakan. Kalau nanti Gibran mencalonkan diri menjadi presiden, ya silakan pilih kalau masih belum kapok. Begini, supaya ada cukup lapangan kerja, harus ada investor yang masuk. Supaya ada banyak investor, iklim investasi harus bagus. Tidak ada pungli dan korupsi, birokrasi mudah, dan ada kepastian hukum. Tapi fakta yang kita lihat sekarang, pemerintah lebih sibuk program makan bergizi gratis, yang mana sudah banyak siswa keracunan. Lebih sibuk Danantara, lebih sibuk jualan narasi, kita ini bangsa yang besar. Dan mayoritas lebih suka pemimpin yang model begini. Bisa dibayangkan, negara ini bakal menuju kemana? Gitu aja sih. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.